Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Pagi Bu. Oke, masih semangat kan hari ini? Semangat. Oke, semangat ya. Hari ini mau belajar kimia. Oke, ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua Bu. Alhamdulillah masuk semua ya. Nah, untuk memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, teman-teman, sebelumnya Ibu tadi menemukan suatu quotes, yaitu kurangilah proses berpikir, perbanyaklah ambil tindakan. Ada yang tahu yang dimaksud quotes itu? Jadi kita mengurangi berpikir tapi lebih banyak ke aksi gitu, karena kalau ke aksi tapi berpikir terus itu biasanya nggak akan jadi. Nah, ya betul sekali. Jadi kita tuh jangan terlalu banyak berpikir tentang sesuatu hal, apakah itu hal buruk ataupun hal baik. Lakukan terlebih dahulu hal tersebut. Kita bisa mengambil hikmah dari tindakan yang sudah kita lakukan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk materi kali ini, Ibu pengen nanya sesuatu nih. Pernahkah kalian melihat sebuah air panas? Nah, kenapa air tersebut bisa mendidih? Karena dipanaskan, karena adanya energi panas yang masuk ya. Nah, untuk menjawab hal tersebut, kita akan menjawab dengan materi kali ini, yaitu materi termokimia. Nah, termokimia itu adalah cabang ilmu kimia. Termokimia itu cabang ilmu kimia yang mempelajari perubahan kalor. Nah, perubahan kalor itu perubahan panas. Nah, tadi air mendidih tersebut bisa panas karena adanya energi kalor yang masuk. Nah, sama seperti tubuh kita, apabila tubuh kita terjadi di musim di musim dingin terasa panas, terasa dingin karena terjadinya perubahan energi dari sistem ke lingkungan. Nah, apa itu sistem? Sistem itu adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Sedangkan lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Nah, untuk menjawab hal tersebut, Ibu kasih contoh. Misal ada reaksi pembentukan garam, yaitu HCl ditambah dengan NaOH akan menjadi NaCl plus H2O. Nah, dari hasil tersebut kita bisa mengetahui nih yang mana sistem, yang mana lingkungan. Kira-kira yang mana sistem dan yang mana lingkungan, teman-teman? Nah, sistem itu tuh terjadi antara lain dengan produk dengan reaktan. Sistem itu terjadi dengan produk dan reaktan. Jadi ini reaktan yang terjadi HCl dengan NaOH itu termasuk reaktan, sedangkan NaCl itu produk yang dihasilkan. H2O ini gas. Jadi sistem lingkungan itu adalah gas oksigen yang berada di luar sistem, sedangkan sistem itu adalah reaktan dengan produk. Begitu ya teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang perubahan
energi. Perubahan energi dibagi menjadi dua, yaitu perubahan energi fisika dan perubahan energi kimia. Perubahan energi fisika yaitu perubahan energi yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya itu ada es yang mencair dan air yang dipanaskan menjadi uap. Nah, sedangkan perubahan kimia itu perubahan energi kimia itu yang terjadi akibat perubahan kimia itu terjadi karena perubahan yang menghasilkan zat baru. Contohnya itu ada perubahan apa? Ada yang tahu teman-teman? Perubahan energi kimia itu terjadi karena menghasilkan senyawa baru atau zat baru. Contohnya itu senyawa yang menghasilkan gas, perubahan warna dan perubahan bentuknya. Contohnya itu ada kayu yang dibakar. Kayu yang dibakar ya teman-teman. Lalu contohnya apa lagi? Tadi ini. Nah, itu contohnya dari pembentukan garam HCl dan NaOH. Jadinya terbentuknya endapan garam. Nah, sampai sini masih udah paham ya teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, nah, termokimia ini dibarengi dengan entalpi. Entalpi itu adalah fungsi keadaan. Nah, perubahan entalpi itu adalah fungsi keadaan. Nah, perubahan entalpi ini terjadi apabila fungsi keadaannya itu dalam keadaan standar atau bernilai 1 atm. Nah, perubahan entalpi ini disimbolkan dengan simbol delta H. Nah, delta H ini bisa bernilai positif atau bernilai negatif. Nah, kenapa delta H positif? Kapan delta H itu bernilai positif dan delta H itu bernilai negatif? Perubahan entalpi atau delta H itu bergantung pada jenis perubahannya atau jenis perubahan entalpinya. Jenis perubahan entalpi itu bergantung pada dua reaksi, yaitu reaksi endotermik dan reaksi eksotermik. Nah, jenis reaksi perubahan entalpi ini terjadi ada reaksi eksoterm atau reaksi endoterm. Nah, reaksi eksoterm ini reaksi yang melepas kalor. Kenapa dia bisa melepas kalor? Kira-kira apa teman-teman? Karena reaksi tersebut menghasilkan energi. Nah, dari reaksi eksoterm ini reaksi yang melepas kalor karena reaksi yang menghasilkan energi. Reaksi eksoterm bernilai delta H negatif. Kenapa? Karena dia melepas kalor ya teman-teman. Nah, dari delta H ini dihasilkan H produk kurangi dengan H reaktan. Maka nilainya itu kurang dari 0. Nah, sedangkan reaksi yang terjadinya itu reaksi dari sistem ke lingkungan. Betul, dari sini. Sedangkan reaksi endotermik reaksi apa ya kira-kira? Membutuhkan berarti menyerap energi. Nah, menyerap kalor, betul Delina. Nah, reaksi endoterm itu reaksi yang penyerapan
reaksi yang terjadi itu dengan reaksi yang berlangsung dengan penyerapan kalor. Nah, delta H yang dihasilkan itu delta H bernilai positif. betul dari desit. Nah, delta H-nya itu sama dengan delta H produk dikurangi delta H reaktan. Maka nilai yang dihasilkan itu lebih dari 0. Nah, untuk ini Ibu kasih contoh soal dulu ya dari reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm contohnya itu dari reaksi pembakaran entana. Reaksi pembakaran etana yaitu 2C2 Nah, dari reaksi pembakaran etana ini dihasilkan energi positif sebesar 169,4 kilojoule. Nah, kira-kira delta-nya berapa nih? Ingat konsepnya tadi. Kalau reaksinya menghasilkan energi dihasilkan, berarti reaksinya delta-nya bernilai. Nah, betul ya Rizky. Berarti hasil dari pembakaran gas etana ini dihasilkan energi delta H minus 0,4 kilojoule. Nah, untuk contoh selanjutnya itu reaksi endotherm. Reaksi yang terjadi itu Nah, kira-kira dari reaksi tersebut delta-nya bernilai apa? Positif. Nah, betul sekali. Reaksi yang terjadi itu positif. Jadi reaksinya sama dan delta H-nya itu bernilai positif. Nah, bisa ini paham teman-teman? Oke. Untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis perubahan reaksi entalpi. Nah, jenis perubahan reaksi entalpi ini ada reaksi perubahan reaksi fisika dan reaksi kimia. Nah, untuk yang pertama itu reaksi pembentukan perubahan entalpi pembentukan standar. Atau delta H combustion. Mohon maaf teman-teman. Delta H maaf. Yang pertama itu ada reaksi pembakaran standar. Atau delta H combustion. Nah, reaksi pembakaran standar ini terjadi apabila energi kalor yang dilepas pada pembakaran itu menghasilkan 1 mol zat senyawa. Nah, di sini tuh Ibu kasih contoh ya teman-teman. Pada reaksi
pembakaran. Hidrogen dihasilkan energi sebesar Nah teman-teman, di sini kita ada reaksi. Pada contoh dari reaksi pembakaran standar itu terjadi reaksi pembakaran gas hidrogen dihasilkan energi sebesar 286 kilojoule per mol. Nah reaksi yang terjadi itu H2 plus O2 menghasilkan H2O. Kira-kira ini reaksinya udah setara belum? Belum. Di sini kan H2O-nya ada dua, benar ya, ada 2. O-nya di sini ada 1. Biar setara berarti dikali betul. Reaksinya dikali setengah. Nah, berarti delta H yang dihasilkan berapa nih? Reaksi pembakaran standar. Pembakaran standar ini reaksi bersifat eksotrom, maka reaksinya bernilai negatif. betul, reaksinya bernilai negatif. Selanjutnya ibu kasih contoh ya teman-teman. Terjadi reaksi Nah, di sini ada reaksi pembakaran yang terjadi. Nah, di sini dihasilkan reaksi CH4 plus O2 sama dengan menghasilkan CO2 plus H2O. Kira-kira reaksinya udah setara belum? Belum. Nah, di sini H2-nya ada berapa? Ada 2. Berarti biar di sini kan ada 4. Berarti biar sama dikali 2. Ini CO2-nya berarti dikali 2. Nah, delta H yang dihasilkan berapa teman-teman? Ibu minta satu orang maju. Delisti mau maju? Delisti maju. Ingat reaksi pembakaran, di sini reaksi pembakaran berarti reaksinya berlangsung secara Eksotrom. berarti nilainya Negatif. ya betul.